Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nabila Dira Fadila. Perkenalkan, saya Sinta Novianti. Perkenalkan, saya Gita Citra Lestari. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan IPTEK. Selamat menonton. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep program kreativitas mahasiswa penerapan IPTEK yang akan dibacakan oleh Citra. PKMPI merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata, khususnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra seperti masyarakat, UMKM, lembaga pendidikan maupun kelompok tertentu. Program ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademis, tetapi juga pada transfer ilmu pengetahuan, pengembangan inovasi, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar PKMPI. Siapa yang dapat berpartisipasi di dalamnya, serta atensi bagi pengembangan kompetensi mahasiswa di perguruan tinggi. Selanjutnya, ada pengertian PKMPI. PKMPI atau penerapan IPTEK adalah salah satu jenis program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait guna mendorong mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha atau masyarakat yang berorientasi pada profit. Dalam kerangka ini, mahasiswa dituntut untuk tidak sekedar mengusulkan ide teoritis, melainkan mengidentifikasi kebutuhan nyata mitra usaha mikro, kecil, menengah, atau pelaku usaha lain, kemudian merancang dan menggunakan solusi teknologi yang siap diterapkan. Selanjutnya ada tujuan PKMPI. Yang pertama ada membuka wawasan mahasiswa mengenai aplikasi IPTEK dalam konteks dunia usaha dan bisnis yang bersifat profit. Yang kedua, melalui PKMPI, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi profesional, kreativitas, dan inovasi yang aplikatif, serta membangun interaksi profesional antara perguruan tinggi dan sektor usaha. Selanjutnya ada siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam program PKMPI. Yang pertama ada mahasiswa aktif dari perguruan tinggi yang terdapat di D3 dalam jenjang diploma, misalnya D3, D4, atau strata 1 atau S1. Mahasiswa yang sudah menyandang gelar lulusan atau yang saat ini sedang menempuh pendidikan profesi atau kelas dalam bidang seperti kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, dan sejenisnya tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKM. Selanjutnya ada mahasiswa dari berbagai bidang ilmu diperbolehkan ikut serta, tidak terbatas pada jurusan teknik saja. Selain mahasiswa pengusul, terdapat mitra yang bersifat profit, dunia usaha mikro, kecil, menengah, perusahaan, toko, peternak, nelayan, klinik, dan lain-lain yang harus terlibat. Dan yang terakhir ada dosen pendamping, yang juga termasuk pihak yang wajib. Mahasiswa harus didampingi oleh dosen yang memiliki kewenangan atau dosen tetap tergantung kebijakan kampus dalam penyusunan proposal hingga pelaksanaan kegiatan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengapa PKMPI penting untuk dikembangkan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Yang pertama, PKMPI merupakan salah satu program yang dirancang untuk menumbuhkan budaya ilmiah sekaligus memacu mahasiswa agar mampu menghasilkan solusi aplikatif yang berbasis penelitian dan inovasi. Yang kedua, selain itu PKMPI memiliki agensi dalam membentuk karakter mahasiswa yang berorientasi pada problem solving dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks, mulai dari isu sosial, lingkungan, ekonomi, hingga teknologi. PKMPI juga terlibat dalam konteks menguatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat atau dunia usaha. Melalui kegiatan penerapan IPTEK, mahasiswa bersama dosen, pembimbing, dan mitra saling berinteraksi dalam upaya mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan. Pengembangan PKMPI sangat penting karena dapat meningkatkan daya saing mahasiswa dalam menghadapi
penjernih air sederhana untuk lingkungan rumah tangga di Desa Irawa Mekar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Latar belakang: di Desa Irawa Mekar, Kabupaten Bandung, banyak rumah tangga kesulitan mendapatkan air bersih dari sumur karena risiko pencemaran. Masyarakat sering membeli air kemasan dengan biaya tambahan yang cukup besar. Air sumur yang digunakan belum terjamin kebersihan dan keamanan, sehingga berdampak pada kesehatan warga. Penerapan PKMTI, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melakukan pengembangan alat penjernih air sederhana berbasis karbon aktif dan bahan lokal yang murah dan mudah dirakit. Alat ini diaplikasikan di 25 tangga warga Desa Irawa Mekar. Mahasiswa melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan alat penjernih air di rumah-rumah warga Desa Irawa Mekar, Kecamatan Lamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kemudian hasil air sumur yang sudah diperbaiki kualitasnya melalui alat ini menjadi lebih bersih dan layak konsumsi, sehingga mengurangi ketergantungan warga terhadap air kemasan. Selanjutnya, manfaat solusi teknologi cepat lima yang mudah diterapkan di lingkungan rumah tangga, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Desa Irawa Mekar, memberdayakan warga dengan teknologi sederhana dan berdampak signifikan. Selanjutnya, indikator keberhasilan dan dampak PKMTI. Keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari keberlaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, melainkan juga pada sejauh mana tujuan utama dapat tercapai serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pihak yang terlibat. Pertama, keberhasilan proyek PKMTI dapat diukur melalui pencapaian output dan outcome yang sesuai dengan target dalam proposal. Output biasanya berupa produk teknologi, model, sistem, atau metode yang diterapkan kepada mitra. Sementara outcome berhubungan dengan perubahan yang dirasakan mitra setelah program berjalan. Kedua, pengukuran keberhasilan juga dapat dilakukan melalui evaluasi proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini meliputi sejauh mana kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, kesesuaian anggaran, efektivitas kerjasama tim, serta keterlibatan mitra dalam program. Ketiga, keberhasilan proyek PKMTI dapat diukur dari luaran akademik dan diskriminasi hasil. Salah satu pelajaran dari program ini adalah menghasilkan laporan akhir, artikel ilmiah, serta video untuk dokumentasi kegiatan. Yang keempat, aspek penting dalam mengukur keberhasilan PKMTI adalah dampak terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam hal problem solving, kerja sama tim, komunikasi, manajemen waktu, serta kepemimpinan. Yang kelima, dampak keberhasilan PKMTI juga perlu dilihat dari keberlanjutan program setelah kegiatan selesai. Keberlanjutan dapat diukur dari sejauh mana mitra tetap menggunakan teknologi atau metode yang telah diperkenalkan. Selain indikator keberhasilan, pengukuran dampak PKMTI juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, kuesioner, atau diskusi kelompok terarah bersama mitra. Selanjutnya, saya berikan kepada moderator.
Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.